Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di lesson kali ini kita akan membahas mengenai materi pasar dalam perekonomian. Nah, kalau mendengar kata pasar, pasti dalam bayangan kita adalah pasar itu tempat jual beli atau tempat tersedianya barang yang kita butuhkan. Nah, pastinya kalau kita mendengar pasar, yang kita bayangkan adalah bahwa pasar itu adalah tempat jual beli barang yang sering kita jumpai atau yang paling terdekat di daerah tempat tinggal kita. Nah, kemudian ada pengertian pasar menurut perspektif ekonomi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa poin pertama, pasar adalah tempat konsumen memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Nah, produsen itu siapa? Produsen itu adalah orang atau pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, kemudian pengertian pasar di sini terbagi menjadi dua pandangan, yaitu dalam segi pandangan produsen dan dalam pandangan konsumen. Nah, dalam pandangan produsen, pasar adalah tempat untuk menawarkan produk baik berupa barang atau jasa. Karena apa? Produsen ini kan orang yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, setelah itu dia akan mendistribusikannya. Nah, kemana dia mendistribusikan atau memasarkannya? Yaitu adalah ke pasar. Dia akan mendistribusikan barang atau jasa yang telah dihasilkannya itu ke pasar. Makanya pengertian pasar menurut perspektif produsen ini adalah tempat untuk menawarkan produk baik berupa barang atau jasa. Nah, kemudian dari segi konsumen, konsumen ini siapa? Konsumen ini kan pemakai, orang yang menghabiskan nilai guna barang atau orang yang menggunakan barang, mengkonsumsi suatu barang. Nah, jadi pengertian pasar menurut perspektif konsumen adalah tempat diperolehnya berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jadi karena konsumen adalah pihak pemakai, nah maka untuk memudahkan mereka menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan, mereka akan menemukannya di pasar. Nah, makanya pasar adalah tempat diperolehnya berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi yang dapat kita simpulkan dari beberapa perspektif ini. Yang pertama yaitu poin pertama, interaksi dengan pembeli, penjual untuk membentuk harga jual yang disepakati. Nah, jadi maksudnya dari beberapa definisi ini dapat kita simpulkan bahwa pasar juga dapat didefinisikan sebagai interaksi dengan pembeli, penjual untuk membentuk harga jual yang disepakati. Nah, jadi pasar itu juga bermanfaat sebagai pembentuk harga jual. Pembentuk harga jual yang seperti apa? Yaitu pembentuk harga jual untuk menentukan nilai. Di sini terjadinya tawar-menawar barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Misal setelah terjadinya tawar-menawar, maka harga yang disetujui oleh pembeli dan penjual atas sebuah sepatu sebesar 350.000. Nah, kemudian penawaran sebuah baju. Misalkan penawaran sebuah bajunya, satu pasang baju itu seharga 400.000. Nah, kemudian terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli, maka disepakatilah harga baju tersebut 200.000. Nah, ini poin pertama. Nah, kemudian poin kedua, dikatakan di sini bahwa pasar juga mengorganisasikan produksi. Artinya, barang atau jasa yang masuk ke pasar harus menempuh proses produksi yang paling efisien agar bisa bersaing dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi sebelum barang tersebut didistribusikan ke pasar, nah barang tersebut juga harus melalui proses olah, dicek kualitasnya. Nah, kemudian apakah barang itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, kita harus periksa juga gunanya apa, supaya barang yang kita distribusikan atau kita pasarkan bisa dapat bersaing serta mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang dinamakan dengan menempuh jalur proses produksi.
Nah, kemudian yang ketiga di sini, pasar juga tempat mendistribusikan produk. Nah, mendistribusikan produk di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah tempat memasarkan produk. Nah, kalau kita ke pasar itu kan kita banyak yang ngelihat penjual-penjual, ada toko emas, toko handphone, itu kan dikatakan pasar juga. Di pasar kita temukan berbagai penjual yang memasarkan berbagai macam dagangannya. Nah, mendistribusikan produk di sini contohnya, misal bila kamu menginginkan emas, nah kamu pengen beli emas nih, nah maka kamu akan datang ke toko-toko yang menjual tersebut, datang ke toko emas, maka di sanalah kamu dapat membeli. Nah, kemudian kamu pengen beli handphone, nah beli handphone ini kemana? Ya kita datangin toko handphone yang menjual segala macam jenis handphone. Nah, ini maksud dari mendistribusikan produk, memasarkan produk secara tepat. Oke. Kemudian dari keseluruhan ini, maka dapatlah disimpulkan pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk kesepakatan harga jual. Nah, jadi inilah poin pertama tentang pengertian pasar. Nah, kemudian di sini kita mau membahas peran pasar bagi perekonomian. Nah, peran pasar bagi perekonomian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran pasar dalam kegiatan produksi, peran pasar dalam kegiatan distribusi, peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Maksud saya peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama itu ada peran pasar dalam kegiatan produksi. Apa peran pasar dalam kegiatan produksi? Produksi itu apa? Produksi itu kegiatan menciptakan barang atau jasa. Nah, jadi apa peran pasar dalam kegiatan produksi ini? Nah, perannya yang pertama adalah memperoleh informasi barang apa yang paling laku di pasar. Nah, jadi pasar ini berguna. Di situ kan, di dalam pasar ini kan bukan 1-2 orang pedagang, ada banyak. Nah, di situ dengan adanya pasar kita dapat memperoleh berapa informasi harga barang yang paling laku di pasar, atau berapa harga barang yang paling kita ingin beli. Nah, pasti kita dapat informasi dari sebuah pasar tersebut. Kita juga bisa mencari harga yang lebih murah, harga yang menurut kita yang terjangkau kita beli. Nah, kemudian di sini pasar juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan untuk siapa barang diproduksi. Nah, dengan adanya pasar kita tahu barang-barang yang dijual di pasar itu gunanya untuk siapa sih diproduksi, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, memperoleh bahan baku untuk melaksanakan kegiatan produksi. Nah, jadi peran pasar ini juga bertujuan untuk memperoleh bahan baku untuk melaksanakan kegiatan produksi. Nah, kalau kita mau melakukan kegiatan produksi atau kita mau menciptakan barang atau jasa, menciptakan barang, nah tentu kan kita ini harus ada bahannya. Bahannya harus ada. Nah, di mana kita menemukan bahannya? Ya di pasar ini. Nah, dengan adanya pasar ini kita dapat memperoleh bahan baku untuk melaksanakan kegiatan produksi. Misalnya kita mau jual, misalnya kita mau jual kerupuk. Nah, kita ini mau buka pabrik kerupuk. Nah, dari mana kita dapat bahan-bahannya? Ya, kita bisa memperoleh bahan baku kerupuk ini dari pasar tersebut. Nah, inilah dikatakan bahwa peran pasar bisa juga memperoleh bahan baku untuk melaksanakan kegiatan produksi. Nah, kemudian yang keempat di sini, pasar juga berfungsi sebagai pembentukan harga. Jadi, penjual dengan pembeli dapat bertemu langsung di pasar atau melalui sarana tertentu. Misalnya dari telepon atau internet. Nah, di situ mereka bisa memutuskan harga keseimbangan atau harga pasar yang diinginkan. Nah, ini tadilah yang saya bilang di slide sebelumnya, terjadi penawaran antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian di sini pasar juga berfungsi atau berperan dalam kegiatan distribusi. Nah, distribusi atau
kegiatan memasarkan. Nah, jadi pasar ini berfungsi dalam kegiatan memasarkan. Maksudnya seperti apa? Di sini dikatakan bahwa pasar berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan distribusi. Distribusi yang lancar berpengaruh positif bagi kegiatan perekonomian. Nah, jadi dalam kegiatan distribusi ini atau kegiatan memasarkan, nah setelah kita menciptakan barang kita udah mengolah barang kita nih yang mau kita jual. Nah terus kan kita nggak tahu kemana mau kita pasarkan, kita bingung kan, karena kita kan harus cari tempatnya lagi, tempat yang strategis yang sering didatangi oleh konsumen. Nah dengan adanya pasar, kita jadi tahu kemana harus kita distribusikan barang yang sudah kita produksi ini. Nah, kita pasarkanlah atau kita distribusikanlah di pasar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Pasar berperan sebagai alat pemuas kebutuhan berupa uang dan jasa. Dengan adanya pasar, barang konsumsi dapat ditemukan lebih mudah. Nah, jadi kan kita sebagai konsumen ini, kita kan fungsinya itu sebagai pemakai atau menghabiskan nilai guna barang, kita gunakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, untuk memudahkan kita memperoleh barang-barang yang kita butuhkan, nah kita dapat membelinya di pasar. Nah, dengan adanya pasar inilah mempermudahkan konsumen untuk mengkonsumsi barang-barang yang diberikan. Oke, selesai peran pasar bagi perekonomian. Yang selanjutnya di struktur pasar. Nah, apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Nah, kemudian yang harus kalian pahami di sini, poin pentingnya adalah jenis dan struktur pasar. Nah, ini harus bisa kalian pahami. Nah, yang pertama itu yang kita tahu jenis pasar. Yang pertama ada pasar duopsoni, pasar monopsoni, pasar oligopsoni, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, terakhir pasar persaingan. Nah, beberapa aspek ini akan kita bahas satu persatu dalam slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk sempurna dari sebuah pasar. Nah, apa syarat sebuah pasar dikatakan sempurna? Yang pertama yaitu pembeli dan penjual sangat banyak. Kemudian yang kedua, perusahaan menjual produk standar yang memiliki tingkat homogenitas yang sangat tinggi, misalnya emas, perak, saham. Penjual dan pembeli memperoleh informasi sempurna. Kemudian perusahaan dan sumber daya berproduksi bebas bergerak. Kemudian yang terakhir, perusahaan dapat keluar atau masuk ke pasar dengan sangat mudah karena tidak ada biaya atau halangan seperti hak paten atau lisensi, serta biaya modal yang tinggi. Nah, pasar persaingan sempurna ini seringkali kita jumpai. Ini adalah pasar yang sering kita datangi untuk membeli kebutuhan rumah kita. Nah, ini dikatakan pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual, melayani permintaan yang sangat banyak, dan produk yang dijual tidak memiliki substitusi. Maksudnya seperti apa di sini? Maksudnya di sini adalah poin yang paling terpenting yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu penjual. Nah, jadi pasar ini hanya terdiri dari satu penjual, bukan banyak penjual. Nah, tetapi walaupun satu penjual, dia melayani permintaan yang sangat banyak. Nah, mengapa ada pasar monopoli? Nah, penyebabnya adalah adanya monopoli sumber daya, monopoli ciptaan pemerintah, monopoli ilmiah. Nah, contohnya apa pasar monopoli? Nah, contoh dari pasar monopoli yang sering kita temui adalah contohnya
Di sini kita lihat di gambar ada Telkom. Telkom ini kan hanya satu. Nah, tapi kan permintaannya sangat banyak atau peminatnya sangat banyak. Kemudian di sini kantor PLN. Kantor PLN ini kan satu, cuman dia hanya memiliki beberapa cabang. Nah, tapi kan dia tetap satu penjual, hanya dia di sini memiliki pelanggan yang sangat banyak atau permintaan yang sangat banyak. Kemudian di sini juga ada Telkom, kemudian ada PT KAI, kereta api. Nah, di sini juga beberapa contoh di sini seperti perusahaan Google. Google ini kan hanya satu. Nah, tapi kan peminatnya sangat banyak. Nah, kemudian di sini juga ada Microsoft. Nah, inilah beberapa contoh dari pasar monopoli. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada pasar oligopoli atau duopoli. Nah, apa pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana terdapat sedikit perusahaan saja yang menjual produk yang identik satu sama lain. Nah, perusahaan juga bisa menentukan berapa banyak yang harus diproduksi, tetapi harus selalu mempertimbangkan perusahaan lain yang ada di pasar. Nah, bentuk sederhana dari oligopoli adalah duopoli yang hanya ada dua perusahaan. Nah, jadi kalau duopoli ini dua perusahaan, sedangkan oligopoli di sini adalah kata kuncinya kalau kita lihat di sini adalah perusahaan yang hanya menjual produk yang identik satu sama lain. Artinya di sini di pasar oligopoli ini mungkin yang lain bisa juga menjual produk yang sama. Yang sama di sini artinya identik. Nah, identiknya ini hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, makanya persaingannya di sini tidak terlalu begitu ketat. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini jasa penerbangan, industri semen, kendaraan bermotor. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh ini seperti industri semen. Nah, semen ini kan banyak merek ya. Semen ini banyak merek. Nah, cuman dia identik. Mungkin orang lain bisa menjual semen juga. Nah, itu yang dikatakan identik. Sama-sama menjual semen tapi memiliki merek yang berbeda. Nah, seperti juga jasa penerbangan, seperti juga kendaraan bermotor. Kemudian di sini ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen, sehingga pihak pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Contohnya di sini, PT KAI dan PLN menguasai penetapan harga tiang listrik dan berbagai peralatan kereta api. Nah, jadi di sini PT KAI segala peralatan kereta api yang dibutuhkan, ya mereka sendiri yang menetapkan harganya. Nah, karena memang ini perusahaan mereka. Kemudian begitu juga dengan PLN. Misalkan harga tiang listriknya, alat-alat untuk membangun tiang listrik, atau meterannya. Nah, seperti kita misalkan, kita mau masang listrik nih, terus kita kan mau pasang meterannya. Nah, meteran itu kita beli dari mana? Dari kantor PLN. Nah, siapa yang menetapkan harganya? Yang menetapkan harganya juga mereka. Jadi mereka ini sebagai penjual dan mereka juga ini bisa sebagai pembeli. Nah, inilah yang dikatakan dengan pasar monopsoni. Kemudian ada juga pasar duopsoni. Pasar duopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh dua orang atau perusahaan sebagai pembeli dan penawaran dari sejumlah penjual. Nah, kalau di duopsoni ini kata kuncinya adalah dikuasai oleh dua orang atau perusahaan sebagai pembeli dan penawarannya dari sejumlah penjual. Nah, kalau contohnya di sini, infrastruktur telekomunikasi SLI yang dihasilkan perusahaan Indonesia hanya akan dibeli oleh dua perusahaan, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar kita lihat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Di sini kan PT Telkom Indonesia.
Nah, yang membutuhkan ini siapa aja? Nah, yang membutuhkan ini adalah hanya dua perusahaan, yaitu perusahaan PT Telkom dan PT Indosat. Nah, kemudian ada oligopsoni. Pasar oligopsoni ini adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa orang perusahaan sebagai pembeli dan penawarannya dari sejumlah penjual. Nah, kalau tadi dikuasai oleh dua orang, nah sementara di oligopsoni ini adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa orang perusahaan sebagai pembeli dan penawaran dari sejumlah penjual. Nah, contohnya Telkomsel, Indosat, XL adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Nah, jadi kalau di oligopsoni ini tidak ada bedanya dengan pasar yang sebelumnya, hanya kalau di oligopsoni ini adalah perusahaan infrastruktur telekomunikasi seluler. Nah, ini akan dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti Telkomsel, Indosat, XL, nah kemudian IndiHome. Nah, ini semua kan berkaitan. Nah, mereka ini membutuhkan alat-alat atau infrastruktur dari telekomunikasi seluler. Karena apa? Nah, karena beberapa perusahaan ini seperti Telkomsel, Indosat, XL, karena mereka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, makanya mereka butuh infrastruktur dari telekomunikasi seluler. Kemudian di sini ada pasar persaingan monopolistik. Tadi ada monopoli dan sekarang ada monopolistik. Nah, pasar monopolistik merupakan suatu struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk sejenis tetapi bervariasi berdasarkan merek. Nah, dalam persaingan monopolistik, perusahaan mempunyai kekuatan monopoli terhadap konsumen tetapi harus bersaing dengan produsen lain. Nah, jadi kalau tadi di pasar sebelumnya dikatakan dia hanya identik, nah kalau di sini beberapa produsen akan menciptakan sebuah produk yang sejenis. Nah, tapi mereka menggunakan varian merek yang berbeda-beda. Nah, ini sangat mudah dipahami ya kalau kita lihat di contoh ini, misalkan deterjen. Deterjen ini ada merek apa aja? Deterjen ini kan produk sejenis ya. Nah, sebagai produsen bisa menciptakan deterjen, bermacam-macam deterjen. Nah, produknya sejenis tapi produsen bisa menetapkan merek yang berbeda-beda seperti yang kita ketahui ada Daya, ada Rinso. Nah, kemudian pasta gigi ini kan produk sejenis. Nah, setiap produsen bisa menciptakan pasta gigi. Hanya mereka akan menetapkan merek yang berbeda-beda. Contohnya kalau pasta gigi ini ada Ciptaden, Pepsodent, Sensodyne, kemudian ada obat flu, ada Bodrek, kemudian ada Paramek dan lain sejenisnya. Nah, kemudian sini ada mie instan, kita tahu ada Alhami, ada mie sedap, ada Santrimi. Nah, semuanya ini masing-masing produk-produk sejenis. Hanya setiap produsen akan menetapkan merek yang berbeda-beda. Nah, ini adalah pasar persaingan monopolistik. Baiklah, sekian dari materi kali ini. Semoga materi dari yang saya sampaikan dengan materi pasar dalam perekonomian dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.